Ya, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya sebagai gelombang. Dalam kasus ini kita akan belajar ada beberapa bagian, yaitu dispersi, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Dan ini akan dibagi menjadi beberapa video. Baik, ya, sebagai pengantar saja dalam situasi seperti saat ini, mari kita tetap berdoa, kita tetap beriman teguh. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalau kita punya iman, kita yakin, percaya kita akan selamat. Baik, ini pembagian materinya, dan saya akan mulai masuk ke video yang pertama, yang akan membahas khusus tentang dispersi dan pembiasan. Oke, pertama, dispersi. Dispersi itu apa? Itu peristiwa penguraian cahaya. Ya, cahaya itu cahaya putih, terutama itu adalah disebut dengan polikromatik, yang terdiri dari mejikuhibinium. Nah, karena indeks bias dari masing-masing cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu ini berbeda, sehingga ketika masuk ke dalam prisma kaca itu kecepatannya jadi berbeda-beda. Kecepatan di udara sama semua C, tapi ketika masuk ke dalam prisma itu berbeda-beda, sehingga terjadilah penguraian dan akhirnya keluar warna-warni. Jadi indeks bias untuk setiap warna itu berbeda-beda. Indeks bias itu merupakan perbandingan cepat rambat gelombang cahaya di udara dibandingkan dengan cepat rambat gelombang cahaya dalam medium. Gitu. Dan setiap cahaya ini indeks biasnya beda-beda, hampir perbedaannya dikit banget ya, tapi tetap memberikan nilai yang berbeda. Dan itu yang membuat kecepatan sinar, setiap sinar merah, kuning, hijau, biru, ungu ini berbeda-beda, sehingga dibelokkan berbeda-beda pula. Ya, ini adalah contoh tentang dispersi, ya, pelangi. Jadi karena indeks bias untuk setiap sinar di dalam cahaya putih itu berbeda-beda, sehingga ketika itu terjadi, di sini juga terjadi pemantulan sempurna yang akan kita bicarakan nanti. Lalu akhirnya terurai di sini, sehingga arah sinar merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu jadi berbeda-beda, sehingga kita akan melihat warna-warni seperti pelangi ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, pembiasan cahaya. Pembiasan itu apa? Pengertiannya itu pembelokan gelombang cahaya ketika memasuki medium yang kerapatannya berbeda. Nah, ini contoh ya. Kita pernah kan, atau nanti coba sebuah pensil kita masukkan dalam gelas yang berisi air, itu pensilnya kelihatan terpotong. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Itu ada hubungannya dengan pembiasan. Di gambar ketiga ini udah diperlihatkan bahwa sebenarnya yang kita lihat itu di dalam air itu sebenarnya adalah bayangannya. Bendanya sih di sini, tapi tidak terlihat di dalam gelas ini. Nah, kenapa kita bisa melihatnya seperti itu? Sekali lagi ini terkait dengan pembiasan. Kita akan masuk ke teorinya. Oke, animasi pembiasan cahaya ini adalah muka gelombang. Oke, arah sinarnya ke bawah. Kalau misalnya sudutnya kita rubah-rubah, maka arah sinar ini kemudian dibelokkan. Gitu. Oke. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Kita coba lihat persamaannya gitu. Persamaannya ini terkait dengan hukum Snellius. Hukum Snellius ini sebenarnya kita udah pernah pelajari di bab sebelumnya. Jadi saya tidak akan terlalu
detail menjelaskan. Nah, tapi sudah kita juga pernah pelajari ya. Jadi di sebelah kiri ini kalau ada sinar dari udara masuk ke dalam air, ya, air lebih rapat, indeks biasnya 1,5, air udara itu 1, atau mungkin kaca ini ya, kaca kelihatannya. Ya, pokoknya indeks biasnya lebih besar, maka sinar yang masuk itu kemudian dibelokkan mendekati garis normal. Ini garis normalnya nih ya, jadi ini garis normal ini. Kalau misalnya sudutnya kita rubah-rubah, nah ini oke, tentu sudut ini namanya sudut datang. Ini kadang-kadang disebut I, yang ini ya. Lalu yang ini disebut sudut bias R itu. Oke. Nah, lalu hubungannya dengan atau persamaannya ya, hubungan antara sudut ini dengan indeks bias N1, sudut I itu ada di medium 1, sudut R itu ada di medium 2 yang punya indeks bias 2, hubungannya adalah diberikan oleh hukum Snellius, yaitu N1, ini N1 dikali dengan sinus sudut I sama dengan N2 dikali dengan sinus sudut R. Jadi gampang. Nah, kalau misalnya di sini kecepatan sinar di sini itu V1 atau mungkin C, di sini kecepatannya V2, maka hubungannya sama. Di sini N1 kali V1 atau mirip ya. Di sini N2 kali V2. Nah, itu nanti sama. Kalau misalnya di udara ini panjang gelombangnya lambda 1, dia punya indeks bias N1, di sini panjang gelombangnya lambda 2, dia punya indeks bias N2, maka hubungannya adalah N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi cahaya di sini dengan frekuensi cahaya di sini sama, karena sumbernya asalnya sama gitu ya. Oke. Nah, kalau sinarnya itu kita balik ya dari bawah sini ya. Oke. Nah, sinar datang dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang. Nah, dia dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi garis normalnya adalah ini, dan ini adalah sudut R, yang ini sekarang adalah sudut I. Gitu. Oke. Nah, baik. Sekarang saya lanjutkan. Ini kalau sudutnya saya rubah-rubah juga kurang lebih sama seperti itu ya. Sekarang saya lanjutkan. Ini ada ya. Sadarkah kita bahwa posisi objek yang kita lihat sebenarnya adalah bayangan objek? Ya, mirip dengan pensil tadi ya. Jadi di sini ada gambar nih yang memperlihatkan kalau dilihat dari sinarnya, arah sinarnya itu kucing itu sedang melihat ikan. Karena proses melihat itu sinar datang dari objek lalu masuk ke mata si pengamat. Jadi kalau lihat tanda panahnya, si kucing sedang melihat ikan. Nah, sebenarnya yang dilihat oleh kucing itu adalah ini. Jadi dia kelihatan lebih dangkal. Padahal yang sebenarnya adalah ini. Tapi udah nggak kelihatan. Ini mirip dengan pensil dalam gelas tadi ya. Nah, sebenarnya sebaliknya, kalau misalnya ikan sedang melihat kucing, maka sinar itu datang tinggal dibalik aja. Datang dari sini menuju ke sini. Jadi dia datang dari sini kemudian dibelokkan mendekati garis normal. Jadi si ikan akan melihat kucing itu posisinya justru di sini. Nah, dari pengetahuan kita ini, saya berharap
Kalian bisa menyadari itu. Dan di gambar kedua ini seorang yang menangkap ikan dengan masih menombak ya. Ini model zaman dulu atau sekarang di beberapa daerah masih mencari ikan dengan cara ditombak. Nah, tentu kalau tidak sadar ini ya, mungkin dia taunya ikannya ada di sini. Padahal sebenarnya harusnya ada di sini. Jadi kalau kita mau nombak, itu kita harus arahkan ke arah sini kira-kira. Jadi ada kesadaran bahwa ternyata yang dilihat itu bayangan. Nah, di gambar ini, wah ini lebih hebat ini. Ini ikan. Nah, tadi kan ikan melihat objek di atasnya itu dia sebenarnya lebih jauh. Jadi kalau ini ceritanya ikan akan menangkap mangsa di sini ya, di daun ini. Nah, dia harus memperhitungkan bahwa si mangsanya itu sebenarnya posisinya bukan di sini, tapi dia di sini. Jadi kalau sementara ikannya melihatnya posisi si kucing itu ini, yang ini nggak terlihat. Nah, kalau misalnya si ikan ini akan menyasar atau menembak ini, dia akan tembak dengan air yang objek ini misalnya sesuai dengan penglihatannya, ya nggak akan kena. Nah, kita lihat ya. Tapi ikan ini pintar nih. Dia sudah menerapkan teori fisika. Oke. Ya, kita coba lihat ya, pintar nih ikan ini. Nah, dia tembak. Oke, tapi dia harus memperhitungkan dan kena. Nah, jatuh dan akhirnya ditangkap. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pemantulan total. Nah, di sini kita akan membicarakan sudut kritis. Nah, apa itu sudut kritis? Oke, kita akan lihat di animasi ini ya. Tapi di sini saya sudah tuliskan ya. Apa itu sudut kritis? Sudut kritis itu adalah sudut sinar datang. Jadi, ya, sudut sinar datang di mana sinar biasnya itu sejajar dengan bidang batas. Maksudnya gimana? Mari kita lihat ya. Di animasi ini, nah kita lihat nih. Animasi ini, sinar datangnya kan ini. Ya. Jadi ini sinar datang. Lalu sudut datangnya adalah ini, I. Kemudian, ini sinar bias. Sudut biasanya adalah R ini. Lalu, pembiasan ini sebenarnya tidak murni seluruhnya pembiasan, tapi sebagian ada yang dipantulkan juga. Ya. Nah, sekarang, kalau sudut I ini saya perbesar. Nah, saya perbesar. Sudut R-nya pun makin besar. Tapi ketika itu saya besarkan terus, si sinar bias ini suatu saat nanti akan mencapai batas ini. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat di sini. Ya, kita coba lihat. Oh, sudah. Pelan-pelan. Ya, nah ini dia. Ya. Jadi sudut sekarang ini, sudut I ini, yang sekarang ini itu disebut dengan sudut kritis. Sebut aja theta K. Nah, theta K ini adalah sudut datang, karena ini adalah sinar datang, di mana sinar biasnya itu membentuk sudut 90 derajat. Itulah yang dimaksud dengan sudut kritis. Nah, lalu selebihnya, kalau saya perbesar lagi sudutnya, ini, nah, saya hapus ini dulu. Nah, semua sinar tadi itu dipantulkan. Berarti ini namanya pemantulan sempurna, karena nggak ada lagi yang dibiaskan. Kalau tadi kan pemantulannya tidak sempurna. Coba ya, nah ini kan sinar pantul juga, tapi belum sempurna. Nah, tapi kalau misalnya sudut I ini udah melewati sudut kritis, nah, ya, sudut kritis. Nah, ini udah lewat nih sudut kritisnya, maka seluruh sinar itu dipantulkan. Nah, itulah muncul istilah pemantulan total atau pemantulan sempurna. Sementara sudut kritisnya itu batas. Oke, kita lanjut.
Nah, syarat terjadi pemantulan sempurna yaitu sinar harus datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Ya, ini penting. Lalu, karena terjadi pemantulan sempurna, sudut sinar datangnya harus lebih besar dari sudut kritis. Pokoknya batasnya sudut kritis. Nah, yang nomor 1 ini coba kita lihat ya, kita cek. Betul nggak sih kalau sinarnya kan katanya harus datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Nah, ini saya balik ini. Ya, dari medium yang renggang ke medium yang rapat. Saya besarin, dia tidak akan pernah terjadi pemantulan sempurna. Tuh. Ya, kalau di sini selalu ada ini pembiasan, ini pemantulan. Pemantulan sempurnanya tidak akan pernah sempurna. Sebagian dipantulkan, sebagian dibiaskan. Gitu. Nah, gitu. Oke, semoga jelas. Nah, satu lagi. Ini kalau di bawah sini saya pasang lampu nih. Nah, di sini saya pasang lampu. Seperti ini ya. Maka sinar yang keluar ke udara itu sebenarnya menarik nih, terbatas. Karena ini adalah sudut kritis, theta kritis. Lalu ke sini juga ini theta kritis. Maka kalau lebih dari sini ini akan dipantulkan sempurna. Kalau sinarnya ke sana dengan sudut yang lebih besar pasti dipantulkan sempurna. Nah, yang di antara ini dan ini ya. Di antara ini itu semua dibiaskan ke udara. Jadi di atas permukaan air ini akan terlihat seperti lingkaran. Begitu. Menarik gitu ya. Oke. Saya pikir cukup, kita lanjut. Nah, ini aplikasi pemantulan sempurna. Ya, coba kita lihat ini. Nah, ini ada sinar laser yang diarahkan ke ke pipa kaca ya. Nah, ini terjadi pemantulan. Nah, ini kan terjadi pemantulan sempurna nih. Sini baru ke sini. Nah, itu. Nah, seperti ini gambar. Nah, ini menarik kenapa? Karena para ilmuwan sekarang menciptakan kabel untuk transmisi data ya, misalnya seperti contoh di samping ini. Ini adalah kabel serat optik ini. Walaupun ini diputar-putarkan, tapi kalau ini disenter dari pinggir sini, maka hampir ya bisa dibilang 100% keluar semua di sini. Jadi itu cahaya ya. Nah, dalam aplikasinya bisa saja gelombang lain yang dilewatkan di situ dan semuanya ditransmisikan menggunakan teori pemantulan sempurna. Semoga bermanfaat. Nah, ini juga aplikasinya. Ini adalah diamond ya. Jadi kita bisa melihat berkilau-kilauan karena dirancang sedemikian rupa sehingga sinar yang masuk ke dalam sini itu bisa mengalami pemantulan sempurna di dalam gitu. Sehingga ada sinar yang terlihat dari sini, pemantulan sempurna nih. Ada juga yang pemantulan sempurnanya cuma di sini kelihatan ke arah sini atau seperti ini. Jadi kita lihat dari arah mana saja kelihatannya ada sinar yang terlihat berkilau. Ya, demikian untuk video pertama dan nanti kita akan lanjutkan dengan video kedua. Semoga bagian ini bermanfaat. Terima kasih. Salam super.